pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Kalau saya ingin ini, masukkan aja pasal ini. Kalau ini, masukkan aja pasal ini. Itu politisasi hukum. Ini sekarang kita sedang banyak serangan, sedang banyak fitnah, didiamkan saja, disenyumin saja. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Saya tidak bisa lagi diam. Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kita tentu sudah mengikuti debat pertama paslon Capres dan Cawapres. Dan komentarnya macam-macam. Dan kita akan menunggu debat-debat berikutnya. Sebelum mengikuti debat lanjutan, saya mengundang 3 panglima perang dari masing-masing kubu. Ada Pak Muhammad Syawgi, Ketua Tim Nasional atau Timnas Amin. Terima kasih untuk kehadiran. Kemudian ada Mas Rosran Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Kubu Prabowo Gibran. Kemudian ada juga Mas Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Kubu dari Ganjar Mahfud. Pertama tentu terima kasih atas kehadirannya. Jadi masing-masing pihak ini kan selalu mengutarakan bahwa di Pilpres kali ini kita harus betul-betul damai, kita riang gembira. Tapi faktanya baru debat pertama kelihatannya sudah saling menyerang. Apakah memang akan terjadi terus-menerus atau ini hanya strategi kampanye? Boleh dijawab satu-satu. Dari yang pertama dulu. Terima kasih Bang Andi. Jadi pertanyaan yang sangat baik ini, memang saya menunggu pertanyaan ini. Jadi kenapa kita dalam debat pertama itu sudah saling menyerang? Sebetulnya Pak Anies itu bukan saling menyerang, tetapi Pak Anies itu ingin mengetahui gagasan paslon yang lain. Agar rakyat ini mengetahui sebetulnya sampai sejauh mana pemikiran beliau-beliau itu, baik ide dan gagasannya. Sehingga rakyat itu betul-betul memilih calon pemimpin yang jelas, yang memang menguasai persoalannya dan memperhatikan rakyatnya. Jadi disitulah Pak Anies selalu mengkritik tentang gagasan, etika, ide, bukan mengkritik tentang personalnya. Itu tidak pernah dilakukan. Sedangkan Pak Anies sendiri sudah terbiasa. Seorang pemimpin itu harus terbuka oleh kritik. Ini dibuktikan Pak Anies selama memimpin Jakarta 5 tahun. Pak Anies sudah kenyang dengan kritik fitnahan itu. Pak Anies belum pernah sekalipun melamporkan orang yang mengkritik itu. Justru Pak Anies itu berkomitmen untuk merevisi Undang-Undang ITE. Artinya mendorong kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat. Saya pikir itu. Baik. Berikutnya. Terima kasih Bang Andi. Ya kalau kami melihatnya debat ini kan selain mesti harus menyampaikan suatu edukasi politik yang baik, yang benar, kan juga harus entertain ya. Supaya masyarakat juga mengetahui secara luas. Visi, misi, baik dijalankan secara serius, tetapi juga disampaikan juga secara terbuka dan transparan. Kalau kami sih melihat ya itu suatu hal yang
sangat biasa ya. Dinamika kan pasti dalam kontestasi politik itu ibaratnya senggol-senggolan di sesuatu yang wajar. Yang penting yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah sampaikan fakta yang benar, hal yang memang sesuai dengan angka dan statistik, dan juga sampaikan itu secara baik, secara santun. Dan yang paling penting adalah selalu menjunjung persatuan dan kesatuan. Jadi itu adalah pesan dari beliau. Kubu Mas Ganjar. Kata-kata tadi menyerang, saya rasa nggak menyerang, Mas. Tapi kalau buat Mas Ganjar adalah apa yang diutarakan itu adalah apa yang beliau dengar. Karena kan beliau suka belusukan, terus bicara dengan rakyat. Dengan demikian ada masukan-masukan. Nah, masukan-masukan inilah yang dipertanyakan. Jadi bukan mau menyerang dalam proses debat tadi, tapi mengklarifikasi. Karena dari suara rakyat, ini yang didengar oleh beliau waktu beliau belusukan, dan disinilah beliau menyampaikan kurang lebih ini ada begini komentarnya bagaimana kurang lebih. Jadi bukan penyerangan, Bang. Jadi dengan demikian balik-balik lagi yang kita ingin lakukan adalah bagaimana memastikan dalam debat itu rakyat mengetahui gagasan, program-program yang ada, dan akhirnya rakyat bisa mengerti siapa yang benar-benar bisa mendengar suara rakyat. Nah, itulah yang mungkin diutarakan oleh Mas Ganjar. Balik-balik lagi, saya setuju lagi bahwa kita ini ingin menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Baik, kembali ke Mas Arsyad ya. Karena ada sebagian orang tidak menduga bahwa Mas Ganjar mempersoalkan hilangnya para aktivis di tahun 98. Pak Prabowo kemudian menganggap ini tendensius. Seakan-akan menuduh Pak Prabowo lah yang menghilangkan para aktivis di zaman Orde Baru yang lalu. Kenapa pertanyaan ini diajukan dalam debat pertama ya? Tadi baliknya adalah waktu Mas Ganjar dalam konteks belusukan tadi masih mendengar suara-suara ini. Jadi bukan dari Mas Ganjar sendiri, tapi dari suara-suara mahasiswa, suara-suara yang lain yang mempertanyakan mengenai hal. Nah, apa yang ingin dilakukan dalam pertanyaan Mas Ganjar pada waktu itu adalah bagaimana once for all nih kita harus menyelesaikan masalah ini supaya tidak ada lagi pertanyaan, omongan di luar. Jadi once for all sekaligus semua diselesaikan. Nah, dan demikian makanya dikatakan bagaimana kalau Anda ingin menjadi presiden selanjutnya, apakah melaksanakan menuntaskan ini? Nah, ini harus dituntaskan. Jadi siapapun presidennya ke depan, ini hal yang penting supaya tadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, the once for all sudah selesai. Kita tarik garis, kita melihat suatu Indonesia yang lebih baik ke depan. Gitu. Menjadi menarik karena itu diucapkan oleh kubu Ganjar yang relatif di sana ada PDIP. Orang kemudian mereferensi kepada sejarah perjalanan Pilpres, di mana tahun 2009 Bu Mega menggandeng Pak Prabowo sebagai wakilnya untuk pencalonan. Di sana tidak ada pertanyaan dari PDIP, tidak ada isu HAM. Jadi sebenarnya ini kan sudah selesai menurut PDIP, karena Bu Mega menggandeng Prabowo. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Harus dibedakan, ini adalah Mas Ganjar. Saya tadi bahwa Mas Ganjar tidak selalu akan sama dengan PDIP. Beliau itu adalah bagian daripada yang dimana yang paling utama itu adalah rakyat. Makanya beliau selalu mengatakan, tuanku itu rakyat. Rakyatku adalah tuanku. Itulah intinya daripada semua itu harus dengar dari rakyat. Nah, apa yang ada terjadi pada saat ini adalah bahwa suara-suara itu masih ada. Jadi di sini adalah balik lagi. Dari proses yang ada, kita harus ada PR-PR yang harus kita selesaikan. Itulah seorang Ganjar Pranowo, dan itulah Ganjar makanya selalu mengatakan tuanku itu rakyat. Itu. Langsung ke kubu Prabowo dulu. Relevan nggak pertanyaan itu? Menurut saya pertanyaan itu sangat tidak relevan dan sangat tidak pantas. Tidak pantas? Iya. Kenapa? Ya maksudnya sih demokrasi boleh-boleh aja nanya, tapi kenapa? Karena mestinya menurut saya pertanyaan itu mestinya ditujukannya kepada Pak Mahfud. Kenapa? Pak Mahfud itu dulu ketua tim sesnya Pak Prabowo dulu. Ya kan? Beliau ketua tim sesnya loh. Dulu ketua tim sesnya bukan kita-kita, Pak Mahfud itu yang pertama. Pasti Pak Mahfud sudah melakukan analisa yang sangat mendalam mengenai ini. Kedua, ada kepresnya juga oleh Pak Jokowi sudah ditandatangan di tahun ini, di awal tahun ini, yang menunjuk Pak Mahfud sebagai ketua untuk penyelesaian HAM berat. Itu ada kepresnya. Jadi yang paling paham ini adalah Pak Mahfud gitu. Dan yang berikutnya tadi seperti yang disampaikan, ya
dulu pasangan pasangan Ibu Mega adalah Pak Prabowo wakilnya. Jadi hal itu mungkin ditanyakan juga kepada PDIP, pasti udah clear di sana. Nah ini kan pertanyaan yang muncul setiap kontestasi politik ini berjalan, selalu muncul. Apakah ini pertanyaan yang keluar dari masyarakat atau ini yang pertanyaan yang memang dikeluarkan setiap 5 tahun sekali untuk kembali lagi mendiskreditkan paslon kami gitu. Karena ini sudah dijabarkan, sudah disampaikan secara terbuka mengenai hal-hal seperti ini gitu. Jadi menurut kami ya benar yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sangat tendensius pertanyaannya. Kemudian bebas dan sekarang mendukung Prabowo. Isu di masyarakat ada lagi nih, mereka itu dibayar, mereka mendapat imbalan. Bagaimana Anda menyikapi isu seperti ini?